Tuhan. Kita baca Alkitab di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Saya baca Bapak Ibu dalam 2 Timotius pasal 3, 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5 demikian. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Daubah sobalika dapat saudara berembe aturan yang kada bang mau lolaila baso ngesa. Menurut yau faya tahu. Daubah so mani badawu saudara tengoni dae bagi nete safuria oya alua ba abudede. Bagi nete dae dania baso guna khenia samosa I alu iniha. Mangi sebagai fe fayawa ba wolau faya o masira bangu aya niha. Mulawa satua bale la ila mangade sawagele fatiu khara ngabale ci amakaita ba walo walangi le mane khara formasi le aifa jala si so sala khara o masi ira wango bosi tu ini habe lo guna wa afaito amu ira balo omasi ira jisuhi omasi ira paminisa tudu fayawasa lukura faanau bangerangera abolo omasi ira gisu tudu gulidano moroi bamolo kelowalangi hewa ai dali co roma bahur lau bamalua ngabalo halo bagama bala tiba saduh pamaha agama dau areu dauge moroi baniha si madadau. Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan judul firman Allah sesuai dengan perikopnya, keadaan manusia pada akhir zaman. Bapak Ibu, akhir zaman, berbicara akhir zaman ini adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa manusia berkata bahwa telah berhasil membuat manusia kelihatan lebih mudah, lebih murah, lebih modern karena memakai sebuah teknologi. Kalau orang dulu kalau berhitung-hitung pakai otak, tapi sekarang cepat karena HP, kalkulator. Sudah cepat. Teknologinya sudah cepat Bapak Ibu Saudara. Bahkan pun manusia lebih modern lagi bahwa mereka akan memakai kaum teknokrat yang disebut dengan orang yang mendewakan teknologi. Itu yang disebut dengan kaum teknokrat atau teknokrat Bapak Saudara yang mendewakan teknologi. Membuat pekerjaan manusia lebih mudah, bahkan murah, efisien dalam era revolusi, bahkan juga dalam era revolusi juga dengan mereka membuat sebuah dunia yang membuat artificial yang disebut dengan inteligensi, bisa membuat manusia menjadi mengatur dan membuat robot bisa mengerjakan atau mengambil alih semua pekerjaan manusia. Itu yang disebut dengan artificial atau disebut dengan inteligensi. Nah, Bapak Saudara, banyak orang sekarang menganggap sukses dengan adanya teknologi. Salah satu contoh Bapak Saudara saya lihat di media,
di PT kelapa sawit bisa memuput kelapa sawit tanpa menggunakan manusia. Bisa melalui Bapak Saudara, bisa melalui drum. Bisa melalui drum atau yang disebut dengan nirawak. Bapak Saudara, bisa mengangkat pupuk dan bisa memuput seluruh kelapa sawit Bapak Saudara. Itu dikendalikan oleh remote, dikontrol oleh remote dan dipantau oleh komputer kamera. Itu yang terjadi di akhir zaman ini Bapak Saudara. Dan ini terjadi Bapak Saudara bahwa semakin berkurangnya kebutuhan tenaga manusia. Bahkan semakin berkurangnya kebutuhan tenaga manusia, maka meningkatlah yang disebut dengan pengangguran secara sosial. Kalau sudah meningkat pengangguran secara sosial Bapak Saudara, maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi Bapak Saudara adalah terganggulah yang disebut dengan, terima kasih. Tes. Terjadilah yang disebut dengan kemerosotan rohani dan moral yang luar biasa. Itu terjadi karena teknologi Bapak Ibu. Sekarang di luar negeri saja bisa kita video call, ketemu langsung. Itu teknologi. Dan banyak orang Bapak Ibu Saudara, banyak orang terjerumus dan seakan-akan berhasil dengan teknologi. Dan teknologi ini Bapak Ibu Saudara mengurangi rasa interaksi antara manusia dan manusia, sehingga manusia tidak bisa ngomong Bapak Ibu Saudara. Bahkan pun ada kadang-kadang kita ngomong, saya pernah ngomong sama orang dan main HP terus. Saya juga merasa terganggu Bapak Ibu kalau saya ngomong main HP terus, karena seakan-akan tidak respon dengan orang. Nah Bapak Saudara, inilah yang terjadi di akhir zaman. Dan kita lihat ada 3 poin dari kontekstual yang kita baca dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Ada 3 poin saya akan berikan bagi kita. Yang pertama Bapak Saudara, apa yang terjadi di akhir zaman ini? Perilaku individual. Apa yang terjadi dalam individual? Kita baca ayat 1 sampai 2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Yang kedua Bapak Saudara adalah terjadi perilaku individual. Individual ini Bapak Saudara adalah kepribadian seseorang. Apa yang terjadi dalam kepribadian seseorang Bapak Saudara di akhir zaman adalah memberontak, menjadi pemfitnah, memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, bahkan tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai Bapak Saudara, bahkan suka menjelekkan orang Bapak Saudara. Bahkan dikatakan juga adalah membual, mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membual dan menyombongkan diri, garang, tidak dapat mengekang dirinya, tidak suka yang baik. Itu dalam ayatnya yang kedua Bapak Saudara adalah mencintai dirinya, menjadi hamba uang, membual dan menyombongkan diri, garang, tidak dapat mengekang diri, dan tidak suka yang baik. Itu tergantung pada individual seseorang. Nah kita melihat Bapak Saudara, individual seseorang akan dihantui dengan hal-hal ini, mencintai dirinya sendiri, hanya mementingkan dirinya sendiri, hanya mementingkan Bapak Ibu Saudara kepentingannya sendiri, bukan kepentingan orang lain Bapak Ibu, bukan kepentingan orang lain. Dan menjadi hamba uang, membual dan menyombongkan diri, bahkan garang, tidak dapat mengekang diri, tidak suka yang baik. Bapak Ibu Saudara, inilah yang terjadi di akhir zaman dalam kehidupan manusia Bapak Saudara. Yang pertama, mencintai dirinya sendiri, hanya keinginannya sendiri, hanya apa yang dia suka,
hanya apa yang menjadi kepentingannya sendiri, saudara, bukan kepentingan orang lain. Bahkan pun di dalamnya ada kata menyombongkan diri. Banyak orang berkata kepada saya, Pak Pendeta, bagaimana ciri khas orang yang menyombongkan diri? Saya bilang tergantung kepada sifat seseorang. Begini, ada orang yang katanya sombong karena dia diam. Aku bilang menurut aku bukan sombong. Karena ada orang dia diam karena bawaan. Ada orang diam karena memang itu kehidupannya. Ada juga orang karena diam karena juga situasi, keadaan. Situasi keadaan, Bapak Saudara. Salah satu contoh, Bapak Saudara, kalau di pulaunya sana, sorry saya bukan bangga-banggakan. Kalau di pulaunya sana, di kamar mandi pun orang dilihat orang, ya homo. Di jendela pun orang lewat, orang di jalan depan, ya homo. Bahkan pun dimanapun di Bapak Duria pun letak dan ada yang muhafaizah, ya enggak. Itu adalah keadaan, dan itu adalah Bapak Saudara berbicara adat dan berbicara situasi, Bapak Saudara. Itu keadaan. Tapi kadang-kadang di sini ketemu di jalan aja pun tidak saling menyapa. Itu keadaan. Itu bukan sombong, karena itu mungkin keadaan. Makanya kadang-kadang saya terbawa-bawa juga sampai hari ini. Ketemu aja pun berhadapan saja pun, kalau lewat di jalan saudara saya dia makan aja juga, saya juga lihat-lihat. Karena keadaan, situasi. Dan itu bukan sombong. Saya katakan bahwa itu bukan sombong, itu situasi dan keadaan. Tidak saling menyapa, Bapak Saudara. Tidak saling menyapa karena mungkin sosialnya seperti itu. Tapi Bapak Saudara, saya mempelajari kata sombong dalam Alkitab. Kata sombong dalam Alkitab, Bapak Saudara, adalah tidak suka dinasehati. Itulah orang sombong. Orang sombong itu tidak mau menasihati karena dia tahu bahwa dirinya lebih tahu daripada orang lain, lebih mengerti daripada orang lain, lebih paham daripada orang lain, lebih pintar daripada orang lain. Itu yang disebut dengan kata sombong, Bapak Saudara. Tidak mau dinasihati marah, dinasihati di Bapak Ibu Saudara bahwa kecewa, dinasihati tidak berminggu 3 bulan, dinasihati tidak berminggu 6 bulan, dinasihati tidak berminggu 1 tahun, dinasihati Bapak Saudara sakit hati. Itu sombong, Bapak Saudara. Itulah kata sombong. Dinasihati Bapak Saudara mandele, dinasihati Bapak Saudara bahwa Bapak Saudara kecewa. Itu kata sombong, Bapak Saudara, dalam hati manusia. Dan ini adalah individualitas kehidupan manusia. Dan di akhir zaman ini pasti akan terjadi, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang mementingkan diri sendiri. Amin. Haleluya. Tadi ada pimpinan kecamatan yang saya, lebih penting ini daripada harus hadir pagi tua jam 9 harus hadir. Saya bilang, saya lebih penting yang kukerjakan daripada itu. Ini lebih penting juga menyangkut masyarakat orang. Ini juga lebih penting menyangkut keimanan orang. Dia diam, saudara. Walaupun hal penting karena pembagian logistik, tapi saya katakan bahwa ini lebih penting menyangkut keimanan orang. Jangan karena itu saya tinggalkan pekerjaan Tuhan. Saya pernah melamar di Panwascam kecamatan. Saya yakin bahwa pada saat itu saya akan masuk. Tapi karena dibuat ujian tertulis pas jam 10, pas jam ibadah, saya katakan saya lepaskan. Karena tidak lebih penting ini daripada hal yang lain, Bapak Ibu. Tidak lebih penting itu daripada hal yang lain. Kalau itu uang boleh dicari, tapi keimanan orang, Bapak Saudara, tidak bisa dijual beli. Keimanan orang. Kalau uang boleh dicari, Bapak Saudara, jangan dimikir kalau jabatan itu ada uang, Bapak Saudara, bahwa Tuhan bisa cari dan Tuhan bisa beri cara lain untuk memberkati orang. Itu prinsip saya, Bapak Ibu. Itu prinsip saya. Sekali lagi, saya punya prinsip seperti itu. Bukan karena hal itu saya bisa diberkati. Kalaupun tidak ada itu, Tuhan bisa berikan cara lain. Bagaimana Tuhan bisa memberkati Bapak Ibu. Maka oleh sebab itu, saya kembali ini bukan mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan orang lain. Mementingkan keimanan orang lain.
mementingkan kerohanian orang lain. Dan banyak orang Bapak Ibu di akhir zaman hanya mementingkan diri sendiri. Bagaimana supaya saya kaya, bagaimana supaya terjadi popularitas, bagaimana supaya saya hebat, bagaimana supaya saya begini, bagaimana supaya ini dan ini, Bapak Saudara. Kemarin saya sampaikan di kecamatan ketika rapat Natal kecamatan Ukumene. Mohon maaf, sekarang jadi sebelum lagi saya ketua di kecamatan karena saya sudah habis periode saya. Dan mohon maaf kalau boleh ditunjuk saja Pak, karena kebetulan pendeta AKBP Doronauli yang terpilih di kabupaten, tunjuk saja orangnya. Dan saya katakan bahwa saya tidak siap lagi, oh saudara, saya tidak mau lagi, biarlah saya berdiam, tidak mau lagi terkenal lah. Bukan karena itu saudara, bahwa saudara jangan sampai kita mementingkan diri sendiri, Bapak Saudara, karena di situ juga tidak ada anggaran. Nah, kita melihat Bapak Saudara menjadi hamba uang, membual, lalu garang, tidak dapat mengekang diri, tidak dapat mengendalikan diri, Bapak Ibu, garang, baru tidak suka yang baik. Artinya Bapak Saudara tidak bisa mengendalikan emosinya, tidak bisa mengendalikan keinginannya, tidak bisa mengendalikan ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Saudara, kita melihat seterusnya nanti akan berkaitan dengan ini. Yang kedua, perilaku sosial. Perilaku sosial ini saya ambil dari ayat 3 sampai 4. Tidak tahu berterima kasih, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Bahwa yang kedua, Bapak Saudara, perilaku sosial. Perilaku sosial ini, Bapak Saudara, adalah antara sistem antara manusia ke manusia. Manusia tidak tahu lagi berterima kasih, manusia tidak mau lagi mengasihi, manusia tidak lagi mau mengasihi orang lain, memfitnah, bahkan tidak mau berdamai, bahkan suka menjelekkan orang. Hanya ada yang tahu, Bapak Saudara, adalah hanya menjelekkan orang. Amin. Tidak pernah melihat positif orang. Ada banyak pernah melihat, apalagi hari Rabu pemilihan kan, 27 kalau tidak salah. 27 ya. Ada banyak saya yang pro ini dijelekkan ini, yang pro ini dijelekkan ini. Untunglah saya tidak pro-pro kemana-mana. Karena saya tidak bisa menjelekkan satu dan saya tidak bisa menjelekkan BA. Karena saya tidak pro. Siapa nanti hati nurani di TPS nanti tanggal 27 dan itu yang saya pilih. Siapa yang didorong Tuhan nanti saya pilih dan itu yang saya tusuk. Saya tidak pro-pro kemana-mana, Bapak Ibu Saudara. Banyak yang menjelekkan orang begini. Di Jakarta dia gagal di sana, karena makanya dia balik ke Tapting. Kalau kita melihat di Jakarta kebaikannya, Bapak Saudara, kalau kita bandingkan kebaikannya, maju dapilnya. Selama dia di sana tidak pernah dia buat di Tapting ini. Kenapa dia buat? Bukan dapilnya. Nah, itu kalau ambil positifnya. Makanya saya tidak pernah menjelekkan pro A dan pro B, dan saya tidak pro kemana-mana. Dan sampai hari ini juga saya tidak pernah ketemu paslon siapapun sampai hari ini. Dan saya juga tidak pernah ikut kampanye A dan B dan sampai hari ini tidak. Karena saya tidak pro Bapak Saudara. Siapa yang digerakkan Tuhan, itulah yang akan pilih. Siapa yang Tuhan gerakkan nanti untuk kemajuan Tapting, dan itu saya pilih, Bapak Saudara. Nah, saya teringat ini, Bapak Saudara, bahwa banyak orang, Bapak Saudara, hal yang kedua, memfitnah, dan banyak orang nanti menjelek-jelekkan orang, memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mau mengasihi, tidak mau berdamai. Itu yang akan terjadi manusia di akhir zaman, Bapak Saudara. Yang ketiga, Bapak Saudara, adalah perilaku rohani. Saya ambil dari ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kata firman Allah yang kelima, Bapak Saudara, adalah perilaku rohani. Perilaku rohani ini, Bapak Saudara, tidak memperdulikan agama, lebih menuruti nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka beribadah, tetapi memungkiri kekuatannya, muncul kemunafikan rohani, ibadah yang pura-pura. Bapak Saudara, banyak orang, Bapak Saudara, sekali lagi bagi jemaat, saya keras ini, saya tegas ini, Bapak Saudara, banyak orang di gereja menyembah Tuhan, oh Tuhan,
menyembah Tuhan sampai keluar air mata dan air hidung, sampai masuk dalam mulutnya. Menyembah Tuhan tapi pulang gereja pukul anak, pukul istri. Tegas saya katakan bertobat Bapak Saudara. Saya tidak suka sifat yang seperti itu. Firman Allah sangat melarang dan sangat menentang hal itu Bapak Saudara. Jangan kita memiliki kemunafikan rohani. Banyak kita berdoa, berteriak berdoa, tapi tiap hari balik ke gereja adalah membadai pembuang. Banyak orang di gereja, oh Tuhan sampai 2 km, 3 km. Dia berdoa terdengar Bapak Saudara. Kemunafikan rohani sampai di rumah pertengkaran terjadi. Sampai di rumah Bapak Saudara pukul istri. Sampai di rumah Bapak Saudara pecahkan periuk. Itu adalah kemunafikan rohani. Dan banyak terjadi di akhir zaman Bapak Saudara. Orang pakai jas, pakai jubah. Padahal hatinya tidak seperti itu Bapak Ibu. Banyak orang Bapak Ibu Saudara pakai dasi setiap minggu, pakai kolar setiap minggu, pakai jas setiap minggu, pakai jubah setiap minggu, tapi pekerjaannya nanti di luar minggu adalah pergaulan di kafe-kafe. Banyak pendeta Bapak Saudara, banyak pendeta luar biasa dipakai Tuhan Bapak Saudara, dipakai Tuhan dengan luar biasa Bapak Saudara. Tetapi Bapak Saudara, selingkuhannya banyak di luar sana. Semoga tidak di sini. Di KKR saya melihat KKR begitu banyak oleh hamba-hamba Tuhan. Bahkan ada hamba Tuhan yang mendoakan orang sakit. Hanya didoakan orang sakit, pak, langsung tergeletak, mandiri-diri. Gemetar-gemetar, totofore. Itu ada bantuan Bapak Saudara. Pernah saya tanya kepada orang yang didoakan oleh KKR lalu terletak di lantai lalu gini-gini. Lalu saya tanya kepada gembalanya, apa dampaknya setelah 1 minggu, setelah 2 minggu, setelah 1 bulan, setelah 2 bulan, setelah 3 bulan, apa dampaknya dalam hidup orang yang sudah tergeletak itu? Gembalanya bilang, gitu-gitu aja om. Favoritnya no, favoritnya fitayada. Tidak ada perubahan. Bayangkan saudara, kalau perempuan, saya pernah lihat perempuan di YouTube, saya pernah lihat perempuan di YouTube sampai gerakan mandiri-dirinya sampai tergeletak Bapak Saudara, maaf Bapak Saudara, sampai UI-nya pun naya orang turun carewa, gini-gini. Ya turun carewa, turun. Apa dampaknya Bapak Saudara? Tidak ada dampaknya. Saya katakan itu mempermalukan nama Tuhan. Tidak ada dampaknya. Bukankah Yesus berkata, imanmu yang menyelamatkanmu? Bukankah Yesus berkata, imanmu yang menyembuhkanmu? Bukankah Yesus berkata, imanmu yang menyembuhkanmu, imanmu yang memulihkanmu? Amin. Bukan karena pendeta. Iman pribadi kita lah yang menyelamatkan kita, bukan karena hebatnya pendeta. Tidak ada pendeta yang hebat. Lalu ada saya lihat lagi didoakan laki-laki. Ketika didoakan laki-laki, jatuhlah laki-laki itu bukan teka terkau teluk itu lantai. Baik-baik itu lantai mana-mana. Sorry, ini saya lihat Bapak Saudara. Baik itu lantai. Kata pendeta ini roh percinahan darah Yesus masih makin mana-mana itu. Lawe akafatu. Saya tanya, apa perubahannya setelah dia buat itu? Dari 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Apa perubahannya? Sama, gitu-gitu aja, tidak ada pertobatan. Saya akan katakan, itu adalah mempermalukan nama Tuhan. Bukankah yang mengubah hidup kita adalah diri kita sendiri? Bukankah yang menyelamatkan diri kita adalah diri iman kita sendiri? Bukankah yang menyembuhkan penyakit kita adalah iman kita sendiri? Itu kata Yesus. Bukan karena pendeta.
Walaupun kita sembuh karena ditumpang tangan oleh pendeta, tapi itu adalah karena iman kita kepada Tuhan. Amin. Karena iman kita kepada Tuhan. Jangan juga, saya juga tidak berkata bahwa jangan minta pendeta untuk mendoakanmu. Minta, boleh. Tapi siapa tahu melalui doa pendeta iman kita bertumbuh dan semakin beriman kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, ini yang terjadi saudara adalah pura-pura munafik atau kemunafikan rohani, ibadah yang pura-pura. Dalam Matius berkata mereka beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan dengan bibirnya, memuji Tuhan dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. La suno lo malangi babera, la buade lo malangi babera, tapi dei ai tedara no are lo malangi. Itu Bapak Ibu Saudara adalah kemunafikan kerohanian dan ibadah yang pura-pura. Dan kita lihat suatu saat itu semua lenyap. Kita lihat Saudara, dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saya bandingkan bahasa Nias, lebih cocok saya lihat. Ulidane bafefu hadia ia disobaka bakhnia somasitedo niha basitaya. Bayangkan saudara, ulidane fefu hadia ia disobaka khnia somasitedo niha basitaya faya gana amo aja kai buoto baik solo bapaki mo taya da bab saudara faya ke famous apa ele oisa apa tasi no kada lelo chokoyolo faya bab saudara, itu semua taya, itu semua hilang. Tetapi orang baniha solo somasilo walangi balete bule sauri sagete fara niha somasi solo somasi lo walangi basile tebule sauri sagete fara. Saya kutip dari Matius pasal 7 ayat 21 berkata begini. Bukan setiap orang berseru-seru kepada Tuhan, kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Amin. Bukan semua orang berseru-seru, itu adalah kemunafikan rohani. Itu adalah ibadah yang pura-pura. Tetapi melainkan dia yang melakukan kehendakku yang di sorga. Saya percaya bahwa saudara, pertobatan yang paling penting dalam setiap hidup kita. Amin. Jangan di gereja raba-raba sikit, dia raba-raba. Mandiri, hagenya dah ngabadi tabak terikawa ya tuh. Kesahol tuh gui, roma-roma tuh najarewa. Itu mempermalukan Tuhan, saudara. Tapi saya yakin bagi kita, saya tidak suka kita menjadi jemaat yang beribadah dengan pura-pura. Saya rindu kita menjadi jemaat yang betul-betul jemaat yang beribadah kepada Tuhan. Amin. Jangan ada kemunafikan, dan kata dunia, jangan ada dusta di antara kita. Haleluya. Haleluya. 3 hal inilah keadaan manusia: perilaku sosial, perilaku rohani. Bahwa saudara, pertama adalah perilaku individual, perilaku sosial, dan perilaku kerohanian. Itulah keadaan manusia. Saya yakin bahwa kita bisa belajar dari ini, dan supaya kita bisa bertumbuh dalam Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan. Kita bagi berdiri, Bapak Saudara.